Karena setelah ini kita akan ada 2 narasumber lagi, baru kita lanjut dengan sesi tanya jawab ataupun diskusi. Baik, untuk narasumber kita yang pertama tadi Prof. Surahman, apa sudah bergabung? Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Prof. Alhamdulillah bisa bergabung. Tadi kita sempat terkendala dengan sinyal Prof ya. Ya. Baik, peserta SKPES ya, narasumber kita yang berikutnya adalah Profesor Surahman Surya Atmaja. Ya, beliau adalah dosen di STIE Indonesian Banking School Jakarta ya. Beliau lahir di Salatiga pada tanggal 19 Mei 1962 ya. Beberapa CV beliau juga sama dengan narasumber kita yang lain ya, begitu banyak, dan bisa Bapak Ibu peserta lihat ya yang sudah di-share oleh panitia. Profesor Surahman nanti akan menyampaikan materinya terkait dengan peran perguruan tinggi dalam pemulihan ekonomi pasca pandemi. Baik Prof, untuk menyingkat waktu kami persilahkan Prof. Baik, terima kasih Pak Yusuf atas kesempatan yang diberikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para kolega saya, pertama tentu saja Bapak Dr. Sardio MM sebagai Rektor Universitas Bina Insan. Mudah-mudahan kabar Pak Sardio dan teman-teman baik di Universitas Bina Insan. Yang kedua, kolega saya berikutnya Profesor Dr. Kamaludin. Mudah-mudahan juga sehat Prof. Kamal, lama kita nggak bertemu. Berikutnya ada Bapak Dr. M. Said Hasibuan, Eskom Mkom yang baru saja menyampaikan tadi materinya. Pak Said, terima kasih Pak Said, mudah-mudahan Pak Said sehat. Dan tadi paparannya saya sempat mendengarkan, bagus sekali tentang digital ekonominya yang menarik tadi. Baik, terima kasih kepada panitia yang memberikan kesempatan kepada saya untuk menjadi keynote speaker dalam acara ini yang akan menyampaikan sesuai dengan pesanan dari panitia, yaitu peran perguruan tinggi dalam pemulihan ekonomi pasca pandemi. Izinkan saya untuk share screen dan saya akan pandu slide saya oleh saya sendiri. Saya tidak minta bantuan panitia biar lebih mudah dan lebih cepat karena waktunya terbatas. Baik. Baik Prof, nanti panitia akan... Ini, saya langsung saja dari saya ya. Kelihatan Pak Yusuf? Mudah-mudahan para peserta bisa melihat ini. Baik. Peran perguruan tinggi dalam pemulihan ekonomi pasca pandemi. Sebelum saya berbicara ekonominya, saya akan sampaikan dulu perguruan tingginya sendiri apa sih. Secara global, secara nasional, saya akan melihat dulu Indonesia. Indonesia itu mempunyai populasi sekarang sudah 270 jutaan. Kemudian dalam perannya di dunia internasional, posisinya strategis, sekarang malah menjadi bukan sekedar anggota, tapi presidensi dari G20, ya. Kemudian menjadi negara kunci di ASEAN. Kemarin bertemu dengan Presiden Amerika, bahkan Presiden kita begitu dekat dengan Presiden Amerika, itu menunjukkan bahwa posisi Indonesia di mata dunia itu dianggap penting. Berikutnya, negara kita adalah negara demokratis terbesar ketiga, mayoritasnya adalah Muslim, sumber daya alamnya luar biasa. Nah ini dia, berbicara politik dan ekonominya stabil. 10 tahun terakhir ini kelihatan stabil politik dan ekonominya. Pada tahun 2011 atau sebelum pandemi, itu pertumbuhan kita bisa sampai mungkin 6,4 atau 5,7 dan sebagainya, walaupun pada saat pandemi itu turun kadang-kadang sampai pada minus 2 atau sampai minus 4. Sekarang setelah pandemi merangkak lagi, sudah ada di kisaran 4% ke atas.
pada kuartal pertama 2022 kemarin BPS melaporkan sudah sekitar 4,5. Nah, yang penting di dunia pendidikan adalah angka partisipasi kasar pendidikan tinggi. Pada tahun 2021 ini meningkat menjadi 31,19%, yang sebelumnya pada tahun 2012 itu hanya sekitar 24,7%. Jadi ini menunjukkan bahwa angkatan sekolah ke perguruan tinggi atau kuliah itu naik. Ini menggembirakan bagi saya, bagi kita, terutama para pengelola perguruan tinggi di Indonesia. Nah, ini gambarannya, suatu saat Asia akan menjadi pusat kekuatan ekonomi dunia. Ya, tentu saja kalau berbicara Asia, Indonesia pasti ikutan dong. Seperti apa Indonesia? Seperti ini prediksi kita. Ya, prediksi kita itu pada tahun 2030 itu ada peluang pasar yang luar biasa, ya. Kita akan menjadi negara dengan ekonomi paling besar, ketujuh paling tidak, ya, di dunia, mudah-mudahan. Artinya apa? Ekonomi Indonesia ke depan itu akan lebih baik dan lebih maju. Indonesia akan menjadi Greater Indonesia, menjadi salah satu sumber utama pertumbuhan ekonomi dunia, di samping Cina dan India tentu saja. Dari luasan wilayah saja kita hampir sama dengan Cina, tapi dengan India kita jauh lebih besar. Nah, pada tahun 2030 produk domestik bruto 3 negara ini akan melampaui produk domestik bruto Amerika Serikat dan Eropa. Nah, Indonesia memerlukan peningkatan produktivitas 60% lebih tinggi dari saat ini untuk mencapai target pertumbuhan PDB-nya 7% per tahun. Artinya apa? Peran perguruan tinggi dalam meningkatkan atau pertumbuhan ekonomi lebih spesifik adalah peningkatan produktivitas. Nah, produktivitas itu dihasilkan oleh manusia. Maka peran perguruan tinggi adalah mendidik manusia-manusia Indonesia agar memiliki produktivitas yang lebih tinggi, dan karena kita berkiprah di dunia global, maka daya saing juga diperlukan. Jadi peran perguruan tinggi sekarang, seperti tadi Pak Said Hasibuan mengatakan, harus kita didik ini mahasiswa kita ini. Salah satunya adalah memiliki talenta digital, ya, dengan program Kemenko-nya. Nah, pendidikan melalui talenta digital ini sebenarnya adalah untuk meningkatkan produktivitas manusia Indonesia sekaligus meningkatkan daya saing manusia Indonesia di dunia internasional. Nah, itu sebenarnya peran utama kita. Saya batasi bahwa intinya perguruan tinggi memiliki peran untuk mendidik atau menghasilkan manusia-manusia Indonesia yang memiliki produktivitas dan daya saing yang tinggi. Nah, sekarang mari kita lihat bagaimana konstruksi pendidikan tinggi yang akan menghasilkan manusia Indonesia yang produktif tersebut. Bagaimana konstruksi pendidikan tinggi Indonesia yang akan menghasilkan manusia yang memiliki daya saing yang tinggi di dunia internasional. Maka kita melihat bahwa konstruksi dari pendidikan tinggi di kita ini sebenarnya seperti biasa terdiri atas tridharma perguruan tinggi, dilengkapi dengan standar-standar mutu perguruan tinggi, juga peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Tentu saja dilandasi dengan prinsip otonomi pengelolaan perguruan tinggi, prinsip penyelenggaraan perguruan tinggi, dan sebagainya. Sehingga ujung-ujungnya akan menghasilkan sumber daya yang memiliki daya saing dan produktivitas yang tinggi, serta akan menjadikan Indonesia ini bangsa yang cerdas, bangsa yang sejahtera. Ukurannya adalah tadi pertumbuhan ekonominya tinggi, dan bangsa yang berbudaya. Luar biasa peran perguruan tinggi kita. Nah, namun dalam menghadapi itu tantangannya adalah, kita lihat mahasiswa kita pada tahun 2021 ini baru mencapai 8.956.184 orang, naik 4,1%. Kalau kita bandingkan dengan jumlah penduduk Indonesia tadi 270 juta, angkatan manusia yang akan kuliah atau mahasiswa itu hanya 31,14%, 31,19%.
Jadi belum seluruhnya usia manusia Indonesia yang mestinya dia kuliah baru 31,19% yang kuliah. Jadi artinya masih ada sekitar 69% yang belum kuliah. Jadi bagaimana akan meningkatkan produktivitas kalau tidak banyak mahasiswa yang bisa mengakses ke perguruan tinggi? Nah, ini tentu saja membutuhkan pengelolaan yang lebih baik, kerjasama dari para stakeholder untuk menaikkan APK sehingga semakin banyak partisipasi masyarakat Indonesia dalam pendidikan tinggi. Nah, ini tadi saya katakan bahwa dalam hal ekonomi pasca pandemi itu pemerintah fokus pada aspek lapangan kerja, produktivitas, serta ekonomi berkelanjutan atau green economy. Tadi Pak Hasibuan mengatakan ada digital economy adalah teknologinya ya dalam ekonomi menggunakan digital. Tapi yang lebih penting lagi menurut saya, dengan menggunakan digital diharapkan ekonominya berkelanjutan. Maka muncul istilah green economy atau sustainable economy melalui SDG dan sebagainya. Nah, pada aspek lapangan kerja, Indonesia juga memaksimalkan terbukanya sumber lapangan kerja dalam sektor potensial. Ya, tadi menyediakan manusia Indonesia yang memiliki daya saing, ya, dan saya kira tidak harus bekerja di sebuah tempat, tapi menjadi entrepreneur adalah salah satu peluang juga dalam rangka meningkatkan produktivitas dan daya saing. Nah, mendorong produktivitas untuk menciptakan nilai tambah pada sektor yang menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru. Nah, ekonomi baru sekarang banyak mengarah kepada ekonomi kreatif, ya. Oleh karena itu, penciptaan manusia-manusia yang kreatif dalam menciptakan ekonomi kreatif, saya kira bisa dibentuk di perguruan tinggi. Dan itulah peran perguruan tinggi. Yang berikutnya adalah menciptakan manusia-manusia kreatif untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi baru, yaitu ekonomi kreatif. Sekali lagi, peran perguruan tinggi penting dalam pemulihan ekonomi pasca pandemi, dalam upaya memaksimalkan, ya dalam waktu dekat ini ya memaksimalkan kepemimpinan Indonesia di G20 sekarang. Ini saya mengutip dari Pak Erlangga Hartarto kemarin ketika beliau berpidato pada saat di Universitas Gadjah Mada kalau tidak salah. Nah, sekarang bagaimana kunci kemajuan SDM dan iptek di perguruan tinggi? Nah, kita meningkatkan produktivitas menuju keunggulan kompetitif ya, menuju daya saing yang tinggi. Jadi kompetitif itu dalam sebuah negara itu ada dua, keunggulan ada dua. Ada keunggulan kompetitif, keunggulan karena bersaing, dan ada keunggulan karena perbandingan. Kita lebih mengutamakan keunggulan dalam hal kompetitif. Karena kalau komparatif biasanya lebih bersifat given, tidak ada upaya untuk menjadi orang yang unggul ya. Nah, dalam hal ini ada peningkatan kemampuan ekonomi melalui produktivitas dari kekayaan negara yang dimiliki. Sumber daya alam kita punya, capital and teknologi berupa skill, labor and intensive. Disinilah peran perguruan tinggi sehingga menciptakan sebuah inovasi yang kita namakan sebagai upaya dalam rangka human capital intensive. Sehingga dengan berbasis sumber daya alam yang ada, kemudian dengan labor atau tenaga kerja yang banyak, yang intensif, dengan peran pendidikan memberikan skill labor intensif, sehingga muncullah capital and teknologi, maka kita harapkan akan ada inovasi di negara kita, dan disitulah salah satu indikator competitive advantage kita atau daya saing kita akan meningkat. Ya, ini perlu kita pahami secara global sehingga kita tahu bahwa peran perguruan tinggi ada di mana. Ya. Berikutnya, pendekatan yang dilakukan oleh perguruan tinggi, terutama kebutuhan ipteknya. Ya, tadi solusinya adalah bagaimana kita memiliki daya saing yang tinggi, baik di bisnis, industri, atau di sumber daya manusia. Pertama adalah substitusi bahan baku, kita tidak akan mengalami kekurangan karena bahan baku kita berbasis sumber daya alam. Nah, peningkatan nilai tambah inilah yang harus kita lakukan melalui pendekatan teknologi. Kenapa?
Karena kalau sumber daya alam yang kita ekspor hanya begitu saja tanpa mempunyai nilai tambah, biasanya harganya lebih murah. Ya kalau murah berarti kita nggak punya daya saing, nggak punya nilai tambah. Nah kemudian saat ini kita tidak bisa lepas dari masalah energi, masalah lingkungan, ya. Nah, untuk itu maka kebutuhan ilmu pengetahuan dan teknologi tentang energi, tentang lingkungan, tentang konservasi alam dan sebagainya sangat diperlukan. Jadi peran ini mesti dilakukan oleh perguruan tinggi. Nah yang tersedia seperti ini sekarang. Di perguruan tinggi, riset sedang berjalan terus melalui Tridharma perguruan tinggi. Teknologi yang dikuasai semakin bertambah, terutama teknologi information technology. Kemudian teknologi skala laboratorium yang sudah dipatenkan maupun teknologi yang layak untuk implementasi sekarang melalui BRIN itu juga sudah mulai dilakukan. Dan kita banyak menciptakan center-center of excellence di mana-mana. Kemudian SDM, penelitian kita juga mulai tambah banyak, ya. Mudah-mudahan ketersediaan iptek di perguruan tinggi ini akan ketemu dengan tujuan atau kebutuhan iptek, maka seluruh kegiatan ekonomi, seluruh kegiatan sektor akan memiliki nilai investasi dan nilai tambah yang besar. Dan saya kira bukan hanya masalah keinsinyuran, sains keinsinyuran diperlukan, tapi diperlukan sains yang lain, misalnya sains pertanian. Kebetulan Univy punya agrotech, kemudian sains teknik, information teknologi, Univy juga punya sistem informasi, dan tentunya sains Univy juga punya sains manajemen, sains akuntansi dan sebagainya. Jadi jangan hanya mengatakan bahwa iptek itu hanya teknologi, tapi sains, teknik, pertanian, matematik dan sebagainya juga diperlukan dalam hal ini. Nah, teknologi yang perlu dikuasai dan dikembangkan yang satu adalah teknologi yang berbasis sumber daya alam terbarukan. Sekarang mulai banyak itu sumber daya alam yang bisa kita manfaatkan untuk menciptakan energi baru. Contoh tenaga surya, tenaga air dan sebagainya. Kemudian teknologi energi baru terbarukan, material baru masa depan. Kita ketahui kita sekarang sedang giat-giatnya mengeksploitasi dan mengeksplorasi, mengelola tambang-tambang material baru seperti nikel, silikon dan sebagainya. Kemudian teknologi berbasis sumber daya alam tidak terbarukan ini mulai kita tinggalkan, kita tidak merusak alam. Kemudian modernisasi teknologi transportasi, sekarang katakanlah alat-alat transportasi sudah mengarah kepada bahan bakar atau energi listrik dan sebagainya, sampai kepada teknologi pertahanan dan keamanan. Artinya teknologi ini perlu dikuasai dan dikembangkan di mana? Di perguruan tinggi sebagai central of excellence, central of change, central of development dan sebagainya. Ya, membangun sistem penerapan teknologi di 8 area industri ini dapat saling menarik pertumbuhan industri sehingga ekonomi kita juga akan bertambah. Ini diintegrasikan, kalau dulu ada istilah MP3EI yang mudah-mudahan sekarang masih jalan. Kebutuhan para ahli teknologi dari tahun ke tahun bisa digambarkan seperti ini. Kita butuh banyak sekali ahli-ahli teknologi, ahli sains yang bisa dihasilkan oleh perguruan tinggi. Tadi Pak Said mengatakan Kominfo sedang mengadakan pelatihan atau course kalau tidak salah ya, untuk membina talent dari talent digital. Ya, ini pertumbuhannya mudah-mudahan bisa tercapai nih pada tahun 2030 ada sekitar 189.000 lulusan per tahun yang akan menjadi ahli-ahli teknologi, ilmu pengetahuan sains yang dibutuhkan untuk pengembangan teknologi yang mendukung ekonomi. Berikutnya kita lihat juga situasinya tadi sudah. Langkah lanjut melalui sinergi dengan stakeholder. Peran perguruan tinggi, mari kita lihat Undang-Undang 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi, bahwa di dalam perguruan tinggi itu wajib hukumnya ya perluasan akses pendidikan tinggi untuk pengembangan SDM di daerah.
Jadi Univbi di Lubuk Linggau itu harus membuka kesempatan sebanyak-banyaknya sebesar-besarnya kepada masyarakat untuk bisa berpartisipasi ikut kuliah di Univbi. Kemudian pengembangan pusat-pusat kajian, jadi di perguruan tinggi itu untuk lebih fokus itu mendirikan pusat-pusat kajian. Mungkin di Univbi bisa dibuat pusat kajian ekonomi usaha kecil misalnya sesuai dengan daerahnya. Kemudian penguatan politeknik untuk tenaga vokasi. Jadi kalau memang Univbi belum punya D1, D2, D3, magister serapan dan sebagainya bisa dikembangkan. Karena kayaknya saat ini vokasi diperlukan banyak sekali dibandingkan yang jalur akademik. Kemudian tentu saja dukungan dari stakeholder lain yaitu pemerintah daerah. Ini sangat-sangat dibutuhkan. Oleh karena itu kerjasama dengan pemerintah daerah di tiap-tiap daerah antar perguruan tinggi dengan pemerintah daerah sangat dibutuhkan. Kemudian riset untuk pengembangan dan penguatan nilai tambah sumber daya alam di daerah masing-masing, karena tentu saja potensi sumber daya alam di daerah masing-masing mungkin berbeda. Mungkin Univbi bisa mengkaji sumber daya alam di daerah apa yang potensial, kemudian lakukan riset sinergi dengan stakeholder terkait, bisa menambah nilai tambah dari sumber daya alam itu, maka di situ juga peran perguruan tinggi menjadi penting dalam meningkatkan ekonomi suatu daerah. Di samping itu, secara internal tentu saja tata kelola perguruan tinggi itu harus baik, ya. Di sini pemerintah memberikan dukungan prinsip otonomi perguruan tinggi yang memberi keluasan kepada perguruan tinggi untuk mengembangkan kualitas pendidikan, ya, untuk meningkatkan pengembangan keilmuan, kecerdasan, kesejahteraan masyarakat, dan tata kelola perguruan tinggi. Saya kira ini ranahnya adalah ranah pengelolaan perguruan tingginya. Jadi dia memiliki peran, tapi peran yang harus dilakukan harus diperkuat dengan tata kelola internal perguruan tinggi itu sendiri. Kemudian jangan lupa, dalam mengelola perguruan tinggi itu ada standar pendidikan tinggi. Ada sistem penjaminan mutu internal, ada sistem penjaminan mutu eksternal yang kita kenal dengan akreditasi. Maka akreditasi bagi perguruan tinggi sangat penting. Kemudian sistem penjaminan mutu tadi sudah oleh BANPT, FPMI dan SPMA. Nah, ini yang penting, kualifikasi tenaga pendidik dan tenaga kependidikannya. Dan ini sudah ada undang-undangnya, yaitu Undang-Undang 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen. Di sana disebutkan kualifikasi dosen dan standar-standar lain tentang dosen sudah disebutkan. Jadi berperan memang dalam pengembangan ekonomi, tapi dalam menjalankan perannya secara internal dia harus kuat dulu, tata kelolanya, standar penjaminan mutunya, sampai kualifikasi tenaga pendidik dan tenaga kependidikannya. Nah, saat ini sebagai penutup, pemerintah telah menetapkan 3 agenda utama dalam presidensi G20, yaitu reformasi arsitektur kesehatan global. Mudah-mudahan selesai nih pandemi COVID-19, mungkin tidak akan muncul yang namanya hepatitis akut. Kemudian transformasi ekonomi berbasis digital, tadi tepat sekali Pak Hasibuan, dan tidak kalah penting energi, karena energi adalah vitamin mineral untuk kehidupan suatu bangsa, ya. Bagaimana peran PT khususnya Universitas Bina Insan Lubuk Linggau? Mari kita mengambil peran dan dalam agenda ini. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bisa memberikan semangat untuk semuanya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Rahman, ini ternyata senior kita ini di Bina Insan bersama dengan Pak Said tadi, ya. Terima kasih Prof, masih membekali kami dengan materi-materinya, sehingga mudah-mudahan mohon supportnya juga Universitas Bina Insan tetap dapat bersama dengan perguruan tinggi yang lain di dalam mempersiapkan SDM seperti yang Prof bilang tadi, yang berkualitas, ya, sehingga kita melalui transformasi digital dan sebagainya itu akan menghasilkan SDM yang berkualitas dan tentu nanti berproduktivitas, Prof, ya. Ya. Baik, terima kasih Prof, sangat menarik. Nanti kita akan lanjut dulu Prof dengan narasumber kita yang berikutnya, baru nanti kami harapkan Prof tetap standby untuk ada sesi tanya jawab nanti di akhir kegiatan plenary session ini. Baik, untuk yang terima kasih sekali lagi Prof Rahman.